Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai siklus akuntansi bagian 2. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai penjurnalan, nah sekarang kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu habis dari jurnal kita posting ke buku besar. Dan juga dari buku besar ini nanti akan kita pindah ke neraca saldo ya, buku besar, kemudian langsung lanjut ke neraca saldo. Nah, yang pertama kita masuk pada pengertian buku besar dulu ya. Buku besar adalah buku yang berisi atau memuat semua akun yang dipergunakan oleh perusahaan. Ingat, buku besar berisi semua akun yang dipergunakan oleh perusahaan. Akun dapat berbentuk kartu-kartu dan kumpulan kartu-kartu ini disebut juga buku besar. Dan setiap akun memiliki halaman tersendiri dalam buku besar dan memiliki nomor identifikasi sendiri. Kolom-kolom dalam akun tersebut setidaknya harus memuat informasi tentang tanggal, kolom referensi jurnal, kolom debit, dan kolom kredit. Nah, ini ya, akun itu sebenarnya dibagi dua, ada akun neraca atau akun real, itu terdiri aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Sedangkan untuk akun laba rugi atau disebut juga dengan rekening nominal, ini berisi pendapatan dan beban. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya untuk bentuk-bentuk akun. Nah, sekarang saya masuk pada tahap pemostingan atau pemindah bukuan. Proses pemindah bukuan akun adalah proses memindahkan informasi transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke buku besar. Ya, untuk memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar itu disebut pemostingan atau proses pemindah bukuan. Posting ini dilakukan karena jurnal umum hanya mencatat secara kronologis sesuai saat terjadinya transaksi dan tidak mengklasifikasikan sesuai dengan kategori. Oleh karena itu, di dalam buku besar itu menunjukkan suatu pengelompokan. Ya, dalam buku besar itu menunjukkan suatu pengelompokan. Sedangkan untuk jurnal itu kan hanya menyajikan daftar secara kronologis. Nah, ini apabila posting dilakukan dengan tangan secara manual, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Karena sebagian besar sebenarnya itu sudah terkomputerisasi. Ya, biasanya dalam bentuk Excel. Nah, itu kita jurnal gitu, dari sistem Excel-nya itu nanti sudah otomatis gitu ya, otomatis terposting ke dalam buku besar. Nah, namun yang kita pelajari hari ini, kita harus menggunakan tangan secara manual dulu. Oke ya, nanti kita harus paham dulu tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal. Apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom F folio di rekening. Langkah berikutnya untuk menuliskan nomor rekening yang telah diposting pada kolom nomor rekening di dalam jurnal. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini ya, nanti untuk penggolongan rekening. Nah, sekarang saya juga mau nyinggung mengenai neraca saldo. Karena ini sudah jadi ini sebenarnya tahap ketiga ya, dari posting buku besar, kemudian kita postingnya kita lanjut ke neraca saldo. Penekanannya itu adalah saldo. Saldo adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Jika jumlah sisi debit suatu rekening itu lebih besar daripada jumlah sisi kreditnya, maka saldo rekening tersebut dinamakan saldo debit. Sebaliknya, apabila jumlah sisi kredit suatu rekening lebih besar daripada sisi debitnya, maka saldo rekening tersebut dinamakan saldo kredit.
Neraca saldo ini berisi daftar akun-akun buku besar dan saldo-saldo. Ingat ya, namanya aja neraca saldo, maka isinya adalah saldo-saldo pada saat tertentu yang dicatat di buku besar. Nah, suatu akun dikatakan bersaldo normal apabila mempunyai nilai sisa atau saldo sebagaimana biasanya terjadi dalam suatu akun sebagai pedoman. Dapat digunakan persamaan dasar akuntansi, sehingga untuk akun neraca misalnya akan bersaldo normal jika aset bersaldo debit, kewajiban dan ekuitas bersaldo kredit. Ingat ya, saldo normal dari tiap-tiap akun di buku kemarin itu sudah saya tekankan di situ. Jadi jangan lupa untuk selalu membaca, menghafal saldo-saldo normal dari tiap akun. Nah, tujuan utama menyusun neraca saldo adalah untuk membuktikan bahwa secara matematis adalah akurat seimbang antara debit setelah dilakukan posting ke buku besar sama dengan jumlah saldo kredit. Nah, idealnya neraca saldo ini disusun setiap selesai posting dari jurnal ke buku besar, sehingga kesalahan posting dapat segera diketahui. Nah, ini adalah prosedur dalam menyusun neraca saldo. Nah, berikutnya ini saya akan kita latihan soal ya. Ini ada beberapa contoh soal di sini. Nanti ada transaksi. Ini kan transaksi selama bulan Oktober. Nah, kemudian diminta untuk membuat jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, dan sampai pada membuat laporan keuangan. Nah, untuk yang ini akan saya bahas di part 2.